kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita masih diberikan nikmat bersalat Isya, kemudian kita akan berikan nikmat untuk memberikan salam kepada salat tarawih. Salawat serta salam teman-teman ceramah Ramadan momentum terbaik pembinaan keluarga muslim. Alhamdulillah, saudara-saudara berdoa tarawih pada malam ini insyaallah bisa yang di malam ini akan dibawakan oleh Bapak Hasan. Selanjutnya untuk jadwal tadarus malam hari ini yaitu dari Majelis Taklim RT 3 RW 11 dan juga Majelis Taklim RT 3 RW 19. Adapun hasil tromol tarawih pada malam ke-10 kemarin yaitu sebesar 684.000. Kemudian saya akan menyampaikan penerimaan proposal Ramadan dari MT RT 01 RW 19 sebesar Rp3.500.000. Adapun dari RT 02 RW 19 sebesar Rp12.500.000. Dari RT 3 RW 19 masih kosong. Kemudian dari RT 4 RW 19 Rp5.400.000. Dari RT 5 RW 19 sebesar Rp1,3 juta. Dari RT 6 RW 19 Rp6.050.000. Dari RT 7 RW 19 sebesar Rp11 juta. Dari RT 8 RW 19 sebesar Rp2 juta. Dari RT 9 RW 19 sebesar Rp4.650.000. Dari RT 10 RW 19 sebesar Rp2.400.000. Dari RT 11 RW 19 sebesar Rp5 juta. Dan RT 1 RW 11 sebesar Rp5.200.000. Kemudian untuk selanjutnya kami informasikan kepada petugas yang bertindak untuk esok hari, yaitu hari Selasa tanggal 11 Maret 2025. Adapun untuk kultum subuhnya akan dibawakan oleh Al Ustadz Ilyas Hazayadi SE. Dan juga yang bertindak sebagai imam sholat tarawih esok hari yaitu Al Ustadz Maulana, kemudian Bilalnya Saudara Aziz, dan petugas MC-nya Saudara Sehat. Dan penyedia takjil esok hari yaitu dari Majelis Taklim RT 3 RW 11 dan Majelis Taklim RT 3 RW 19. Dan himbauan juga untuk PIC penggalangan dana lewat proposal, yang dimana ini tujuannya kepada Majelis Taklim setiap RT untuk segera menyampaikan hasil proposalnya, dikarenakan di masa Ramadan ini Masjid Al-Ikhlas masih membutuhkan biaya besar, yang diantaranya pertama untuk santunan anak yatim dan pembagian sembako murah yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2025 minggu depan. Dan juga untuk kegiatan iktikaf 10 hari terakhir Ramadan yang dimulai insya Allah dari 21 Maret 2025 sampai dengan 30 Maret 2025. Selanjutnya juga kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk tetap tenang menjaga sholat tarawih dan menonaktifkan alat komunikasi, serta yang membawa putra-putrinya harap dikondisikan agar ibadah kita tetap khusyuk dan tetap terjaga selama sholat tarawih berlangsung sampai dengan nanti sholat witir berlangsung. Mungkin demikian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al Ustadz Dr. Andes Sunarno, saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat tarawih Masjid Al-Ikhlas yang semoga kita dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sama-sama kita cintai. Semoga berkumpulnya kita di sini dalam rangka menjalankan sunnah daripada Rasulullah SAW akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini waktu yang cukup singkat, saya akan menyampaikan tema tentang Ramadan sebagai momentum terbaik membina keluarga sakinah. Di antara materi-materi yang disampaikan, mungkin materi ini yang cukup kompleks. Membina sebuah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ini idealisme yang selama ini kita ucapkan, kita dambakan, kita agung-agungkan. Tapi terkadang dalam realita kehidupan sering terjadi konflik. Teorinya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah itu, yang pertama adalah kita sesama pasangan itu saling mencintai. Itu mutlak. Tidak akan tercipta sebuah keluarga yang sakinah seandainya kita ini tidak saling mencintai. Ini bagi yang belum pemuda-muda yang belum pada menikah, ini patut dicamkan. Pertama itu adalah saling mencintai. Kita punya pacar pun juga harus saling mencintai, sampai nanti terjadi sebuah ikatan rumah tangga juga saling mencintai. Gak usah panjang lebar. Yang kedua adalah saling memahami. Kenapa harus saling memahami? Setiap manusia kita ini makhluk yang berbeda. Kita mempunyai sifat yang berbeda. Kita sebagai suami punya sifat yang berbeda. Istri juga punya sifat yang berbeda. Perbedaan itu dijadikan satu menjadi ikatan bahtera rumah tangga, ikatan suami dan istri. Nah, perbedaan itu menjadi satu, disatukan antara minyak dan air. Bagaimanapun caranya, minyak dan air tidak bisa disatukan, tapi bagaimana bisa dipertemukan dalam sebuah gelas. Nah, itulah pernikahan. Cari titik temunya. Yang ketiga, setelah tadi saling mencintai, saling memahami, yang ketiga nih Bapak Ibu sekalian, bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur terhadap pasangan kita? Karena itu adalah pilihan kita. Kita mempunyai orang tua. Kita tidak bisa memilih orang tua. Orang tua kita, saya pengen seperti sultan.
Sekarang lagi tren seperti saya pengen punya orang tua. Orang tua saya adalah seorang gubernur atau seorang konglomerat seperti Raffi Ahmad atau seperti Pangeran Arab dan lain sebagainya. Pokoknya menginginkan yang indah-indah. Kita tidak bisa memilih. Tetapi istri atau suami itu adalah pilihan kita. Nah, ketika kita sudah memilih, syukurilah apa yang sudah kita pilih. Karena apa? Kalau kita tidak bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya kita telah masuk ke dalam jurang, memasuk dalam sebuah permasalahan. Bisa dikatakan, kadang-kadang kita mengatakan rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput rumah kita sendiri. Kondisi keluarga orang lain lebih baik daripada keluarga kita sendiri. Padahal kalau kita selami, kita pahami, justru permasalahan itu sebenarnya sama. Pada saat ini banyak di antara usia-usia kita ini yang di atas 40-50 ini mempunyai problematika tersendiri dalam keluarga. Pada hakikatnya intinya adalah masalah perekonomian. Ini adalah ujian buat kita. Sejauh mana kesetiaan kita terhadap pasangan kita. Seorang istri akan diuji dengan kondisi ekonomi suaminya. Seorang suami akan diuji dengan kesetiaan seorang istri. Nah, ini yang akan terjadi dalam diri kita dan mungkin sedang dialami atau pernah dialami, atau mungkin apabila kita tidak sanggup melalui masa-masa seperti ini, akan terjadi yang namanya sebuah perpisahan. Sesuatu yang dibenci oleh Allah tapi dihalalkan, jadi perpisahan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan bahwa hendaklah kita selalu bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah kita berikan kepada kita. Sebagai seorang suami, bekerjalah sesuai dengan tanggung jawab seorang suami. Seorang istri, bekerjalah sebagaimana tugas dan tanggung jawab seorang istri. Terkadang yang jadi masalah adalah di dalam kehidupan rumah tangga kita terjadi sebuah nusuk. Apa itu Bapak Ibu nusuk? Ketidakpatuhan, pembangkangan, atau kata lain meninggalkan kewajiban. Satu contoh saja saya kasih. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini dari ibu-ibu dulu nih. Ibu, ngaji itu wajib atau sunnah? Bu? Bu? Seandainya ibu-ibu pamit kepada suaminya, Pak, saya mau pergi ke masjid ngaji, mau baca Quran tadarus di sana. Kata suaminya mengatakan, Mah di rumah saja, temenin papa. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Tetap berangkat ngaji atau temenin papa di rumah? Kalau kita memilih tetap berangkat ngaji, sementara itu adalah sunnah, sementara perintah papa untuk menemani papa di rumah itu adalah kewajiban, maka itu dikatakan sebagai nusuk, membangkang perintah. Tapi ngaji itu kan mencari pahala, itu juga perintah Allah, tapi itu hukumnya sunnah.
Sementara perintah suami, menemani suami, mendampingi suami adalah hukumnya wajib. Nah, sementara suami mencari nafkah itu adalah hukumnya wajib. Kembali lagi, bagaimana kalau istrinya yang mencari nafkah ya Ustadz? Istri mencari nafkah itu hukumnya sunnah, tetap yang wajib adalah suaminya. Bagaimana kalau suami saya nggak bekerja Ustadz? Itu adalah sedekah seorang istri terhadap suaminya. Tapi yang jelas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin. Seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya yang akan membina keluarganya menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kata Allah di dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, sesungguhnya aku akan tambah itu nikmat. Barang siapa yang ingkar terhadap nikmatku, azab Allah akan hadir. Azab Allah akan datang kepada kita semuanya. Kita sudah memilih dia sebagai istri atau suami kita, syukurilah bahwa itu adalah suami yang terbaik buat kita, istri yang terbaik buat kita, dunia maupun akhirat. Semoga ini yang hadir pada kesempatan kali ini menjadi suami dan istri yang soleh dan soleha. Tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bila ada masalah, sabar. Sabar, sabar, dan sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Insya Allah pasti Allah berikan jalan keluar. Apapun itu jalan keluar, Allah tetap persatukan atau Allah memberikan jalan keluar yang lain. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tidak mampu berbuat banyak. La haula wala quwata illa billah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan buat kita. Kembali lagi, semoga kita sekali lagi menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.